kenapa burung lah? Ini loh, siswa-siswaku tuh kayak pusing banget belajar daring tuh. Aduh, apalagi fisika. Oh ya mungkin karena sumber sama media pembelajarannya aja yang gak cocok sama pembelajaran daring. Emang media sama sumber yang cocok tuh kayak gimana toh, Pak Broto? Ini loh Bu, kemarin tuh aku habis dengerin podcast. Podcastnya siapa? Aduh lupa, mending ini nih langsung dengerin aja ya. Oh iya, boleh. Nih. Selamat datang di podcast Pandu dan FT. Jangan lupa siapkan headset untuk kualitas audio yang lebih baik. Selamat mendengarkan. Pandemi COVID yang udah hampir 2 tahun ini emang berdampak banget ke seluruh sektor. Salah satunya adalah pendidikan. Ya. Yang harus terus dapat perhatian khusus nih, supaya nggak terdampak lebih buruk dari sebelumnya. Betul, sampai-sampai nih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dan lembaga pendidikan termasuk sekolah tuh mau nggak mau harus beradaptasi sama keadaan sekarang. Benar. Jadi kegiatan belajar mengajar nih misalnya yang tadinya bisa dilakuin tatap muka atau luring, sekarang emang harus dilakuin secara daring. Benar, pembelajaran ini tuh terasa sangat asing nih bagi peserta didik karena mengalami banyak kesulitan ya. Bahkan survei dari UNICEF tahun 2020 aja nyebutin kalau 66% peserta didik tuh nggak nyaman belajar dari rumah. Dan salah satu upaya penanggulangan masalah ini itu pemerintah kerjasama sama berbagai pihak supaya bisa fokus ngembangin berbagai sumber dan media pembelajaran daring. Salah satunya adalah guru nih. Ya. Guru kan komponen penting ya dalam pendidikan. Betul. Itu juga harus turut menciptakan media dan sumber belajar yang manfaatin aplikasi, teknologi dan segala fasilitas yang ada. Betul. Untuk menyesuaikan dengan keadaan. Ya. Nah, berbagai pembelajaran di sekolah ini jadi sasaran utama dari berhasilnya pembelajaran daring. Salah satunya nih pembelajaran yang dianggap sulit nih, fisika. Wah, bener banget sih. Aku waktu SMA kayak susah banget paham fisika. Yang pembelajaran luring aja susah, apalagi yang daring. Iya, apalagi yang daring sekarang. Karena fisika tuh adalah mata pelajaran pokok di jurusan IPA kan. Benar. Dan kayaknya masih banyak banget masalah dan kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran ini nih. Betul, apalagi daring ya. Iya, bener banget. Dan permasalahan ini tuh sangat umum. Biasanya mindset orang-orang ketika dengar fisika adalah susah. Sulit, terus banyak rumus. Wah, pokoknya susah, ngafalin dan lain-lain. Benar, padahal nih ya, sebenarnya kalau nggak ada fisika itu kayak kos 90. Gimana tuh? Alias 0 atau hampa banget. Iya, bener banget sih. Karena fisika itu kan relate ya sama kehidupan kita. Nah, hal ini tuh juga didukung karena fisika itu berperan amat besar dalam penemuan-penemuan teknologi saat ini. Oh, bener banget. Karena teknologi yang kita nikmati sekarang nih, kayak dari alat yang kita pakai buat ngerekam podcast aja, itu hasil dari fisika. Ada andilnya. Iya, ada andil dari fisikanya ya. Rumus-rumusnya dipakai dalam mengembangkan teknologi. Iya, dan mindset-mindset yang tadi itu menjadi masalah yang besar. Nah, untuk memenangi permasalahan itu dibutuhkan sumber belajar yang menarik dan mudah diakses oleh semua orang. Ya, salah satu media yang populer dimanfaatkan sebagai sumber belajar adalah media yang setiap hari kita pakai. Bahkan sehari itu bisa berjam-jam kita mantengin itu. Kamu tahu nggak apa? Apa tuh? Instagram. Oh iya, Instagram. Karena kita dari pagi pakai Instagram, siang, sore, malam. Mau deketin cewek lewat Instagram. Iya, bener. Mau tidur buka Instagram dulu. Mau nyari hiburan ya. Betul. Baru bangun Instagram. habis matiin alarm buka Instagram. Pokoknya selalu Instagram. Iya, karena nih menurut survei Databox, Instagram itu berada di urutan ketiga sebagai platform media sosial yang paling sering digunakan. Oh alah, terus yang 1 sama 2-nya apa? YouTube sama WhatsApp. Oh alah. Nah, dia itu pengguna terbesarnya itu usianya 18 sampai 24 tahun dan sebesar 36,4%. Karena wajar sih pemakainya banyak Instagram. Karena menurutku fitur yang ada di Instagram tuh banyak banget, beragam lah pokoknya. Mulai dari ada feeds Instagram, betul, story, sampai ada efek yang lucu-lucu tuh yang bisa dipakai buat sama foto. IGTV juga. Ada Reels juga. Oh iya, yang baru ya. Iya, jadi itu bisa jadi alternatif yang menarik kalau misal digunakan sebagai sumber belajar menurutku. Betul. Nah, Instagram ini termasuk ke platform yang banyak diakses juga dan bisa membantu siswa dalam pembelajaran.
Ya, karena menurut Bex Bekti pada tahun 2014 tuh ada beberapa alasan lain yang bisa dijadiin bahan pertimbangan untuk jadiin Instagram ini nih sebagai sumber pembelajaran. Betul, yang pertama nih, Instagram itu mendukung pengajaran untuk pembelajaran sepanjang hayat. Jadi Instagram itu dapat digunakan oleh semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Oh, bener banget. Dan yang kedua adalah Instagram itu ngasih peserta didik kewenangan buat bikin konten mereka sendiri. Betul. Dan bisa dipublish secara online. Ya. Jadi yang dari jarak jauh pun bisa tahu konten kita gimana, kita kreasiin sesuai kreativitas kita. Jadi lebih oke lah buat dipakai jadi sumber belajar. Iya, jadi dia itu bisa merangsang keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang ketiga nih, Instagram memungkinkan adanya kolaborasi antara peserta didik sama pendidik. Jadi nggak bosenin, kita bisa berkolaborasi antara pendidik sama peserta didik itu sendiri. Ya, bikin proyek. Betul. Atau bisa nerapin di RPP-nya tuh project based learning pakai Instagram. Bisa banget. Dan alasan paling mendasar menurutku, pakai Instagram tuh sebagai sumber belajar karena siswa udah kebiasa pakai Instagram. Benar. Yang kayak tadi kita bilang gitu, pagi siang sore buka Instagram. Dan Instagram juga nggak perlu pelatihan khusus kan buat makainya. Iya, dan ini tuh gampang diterapkan di segala tingkat pendidikan ya. Balik lagi. Jadi siswa tuh nggak perlu harus ada latihan dulu. Benar. Upload video ya tinggal pencet-pencet aja. Karena udah terbiasa. Iya, bener banget. Nah, salah satu solusi yang kita tawarkan adalah Visigram atau Fisika Instagram. Visigram muncul sebagai salah satu sumber belajar yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan pembelajaran daring, terlebih lagi pembelajaran fisika yang dianggap sulit. Karena berbagai fitur tadi yang ditawarkan Instagram tuh banyak banget. Mulai dari feeds Instagram. Benar. Itu bisa kita pakai buat ngupload materi-materi. Wih, gimana tuh? Dan ngupload materinya pun bisa kita bikin santai, yang lucu-lucuan gitu. Kayak misal rumus-rumus fisika nih. Iya. Rumus tekanan tuh apa coba? P sama dengan F per A. Nah, jangan banyak gaya kalau nggak mau tekanan hidupnya banyak. Bisa sih. Bisa kan? Sama ada lagi nih. Apa tuh? Hukum Newton 3 apa coba? Aksi reaksi. Aksi reaksi. Jadi kalau misalnya kita melakukan aksi buat bergaya, ya hasilnya reaksi orang terhadap kita negatif. Karena banyak gaya. Banyak ya. Yang selanjutnya itu Reels nih. Kalau di Reels kita bisa ngupload video mulai dari 15 detik sampai yang paling lama 60 detik. Jadi itu bisa membantu memberikan video-video yang inovatif, kreatif dan juga rumus-rumus cepat dalam mengerjakan fisika. Ya, karena fisika kan identik sama rumus. Betul. Ya. Jadi rumus hitung cepat tuh bisa dipakai di Reels. Benar. Dan kalau misalnya tadi feeds buat ngupload materi, Reels buat ngupload rumus, filter nih yang belum. Apa tuh? Buat apa nih? Filter bisa kita pakai buat kuis. Wah, bener banget. Jadi kayak tebak-tebakan, ini tuh rumus apa? Oh iya, itu bisa dipakai tuh. Kan lumayan juga buat pembelajaran yang lebih menarik, kreatif dan inovatif. Iya, betul. Sumber pembelajaran dengan aplikasi Instagram ini diharapkan dapat memudahkan guru dan siswa untuk berinteraksi jarak jauh, sehingga materi yang ingin diberitahu dapat tersampaikan dengan baik. Betul, dan Visigram merupakan salah satu contoh sumber belajar saja. Karena kami berdua tuh yakin, betul, selain Visigram, banyak sumber belajar lainnya yang bisa kamu ciptain sendiri. Iya, mungkin bisa bikin website, comic strip, blog, dan lain-lain. Jadi sesuai kreasimu sendiri aja. Ya. Asalkan sesuai dengan situasi yang kamu hadapi sekarang. Betul. Yaitu pembelajaran daring. Fisika memang pelajaran yang rumit, tapi bisa menjadi mudah kalau kita membawakannya dengan asik dan variatif. Kita sebagai digital native harusnya nggak terlalu sulit buat beradaptasi dengan teknologi. Kita nggak boleh tuh cuma berdiam diri doang. Kalau misal kita cuma diem doang atau melakukan hal yang nggak berguna, ya hasilnya sama dengan 0. Itu sama kayak hukum Newton 1. Iya, F sama dengan 0. Betul. Nah, jadi mulai dari sekarang, ayo ciptakan sumber belajarmu sendiri. Atau kamu bisa pakai Visigram. Semangat! Gimana Bu Romlah? Wah, bermanfaat banget podcastnya. Habis ini toh aku mau bikin Instagram, TikTok, komik. Wah, banyak pokoknya buat fisika. Wah, bu aku sekalian. Wah, enak wae gawe dhewe.